Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, terutama adalah Bapak kita, guru kita, Ustadz dan Kiai kita, yaitu Bapak Dr. Andas Haji Andri Ramadian, SEMM, yang selalu bersama kita dalam setiap waktunya, sehingga kita bersama-sama selalu diberikan suatu pencerahan di dalam menapaki hidup ini. Moga-moga kita selalu dalam Shiratal Mustaqim. Tentu saja yang pertama, tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentu saja moga-moga kita selalu diberikan suatu kesehatan, suatu kenikmatan yang selalu menyertai kita dalam setiap harinya, dan kita dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin dalam bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak panjang lebar dalam hal ini. Mari kita buka saja acara kita dalam kesempatan hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya tentu kita serahkan kesempatan ini kepada Pak Kiai, dan mari kita bersama-sama memperhatikannya supaya kesempatan ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhlina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaati bi barakah wal karam شيخنا من المشرق إلى المغرب خصوصا ببركة القرآن الشام بالقادر الجيلاني وشبه خلق نقشبني خضرة الإمام الرباني وعلى شيخنا مكرم شام رحمة ربنا محمد وعلى شيخنا مكرم شام الشاهد والفتاة العبيد وجميع أولياء الله في هذه القرية وفي هذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ibu, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kebajikan. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melaksanakan kajian ilmu Allah, firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan yang kemudian terangkum di dalam qaulnya para ulama, fatwanya para ulama dalam fiqh. Kita bahas kali ini adalah kajian setelah kita kemarin mengkaji tentang najis dan selak-beluknya, kita kini bagaimana mempelajari membersihkan najis tersebut. Kita masuk kepada bab istinja sekarang ya. Apa itu istinja? Istinja ya, bahasa Arabnya adalah istinja'u. Istinja'un. Dari wajan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Dari kata an-naja yang berarti bersih atau selamat dari penyakit. Dinamakan demikian karena orang yang melakukan istinja itu mencari keselamatan dari penyakit dan berbuat untuk menghilangkannya. Bermakna menghilangkan kotoran. Makna lainnya adalah menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, medianya adalah penggunaan air dan batu, menghilangkan najis yang keluar, baik dari kubul, kemaluan di depan, dan dubur, kemaluan di belakang. Nah, ini makna najis, makna istinja. Sejenis dengan istinja adalah istijmar. Medianya adalah batu. Dan istibra. Istibra itu nanti kita bahas. Istijmar menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Ini istijmar. Ya. Sementara istibra yaitu menghabiskan, yakni menghabiskan sisa kotoran atau air seni hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Kalau laki-laki dengan berdaham 3 kali. Nah itu. Jadi bukan sembarangan daham. Daham itu berpengaruh ketika kita menekan, ya, gitu kan, menekan, maka sisa-sisa air yang ada di farji kita, terutama laki-laki, adalah akan menghabiskannya. Itu, ya, itu sunnah Rasul. Nah, jadi nanti akan kita bahas masing-masing ya, antara istijmar dan istibra. Sekarang kita bahas dulu istinjanya. Hukum daripada istinja adalah wajib dalam mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Wajib ketika ada sebab-sebabnya. Ada sesuatu yang keluar lewat kubul atau dubur berupa cairan. Ya, berupa cairan. Baik cairannya itu berupa air seni, ya, atau nanti kita bahas ada air madhi atau madi. Kalau nggak salah sudah kita bahas ya, air madi dan air seni. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal gha'ita
falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi anhu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Abu Dawud wa Daruqutni. Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkannya. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Zaman Rasul masih susah air ya, di saat itu. Jadi yang paling ringan adalah media batu ketika itu. Maka Rasulullah menganjurkan untuk melakukan istinja dengan batu atau yang kita sebut dengan istijmar. Ya. Jadi intinya adalah menghilangkan najis pada permukaan farji kita. Ya. Bagaimana Ustadz kalau yang masih di dalam? Ya, masih di dalam namanya belum keluar, ya, belum jadi najis. Gitu, ya. Kalau itu katanya disebut sebagai najis, berarti badan kita mengandung najis semua. Iya, ada najis, ada air seni, ada air darah kan. Gitu. Tapi kalau belum keluar dari tubuh ya belum najis, itu masih ada di dalam tubuh kita. Ketika sudah keluar dia menjadi najis dan sisa-sisanya harus dibersihkan. Gitu. Medianya adalah dengan batu atau dengan air. Ya. Fal yastatib, gitu ya. Maka bawalah bisalah sati ahjarin 3 batu fa inna tujzi anhu. Jadi ini adalah kewajiban. Konsekuensinya adalah amar atau perintah dari Rasulullah, konsekuensinya adalah kewajiban. Sebagaimana tentang wajibnya perintah Rasul ini, Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan. An Abdurrahman bin Yazid qala qila li Salman, bahwa telah dikatakan kepada Salman, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hattal khira'ah. Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Qala Salman, ajad nahana an nastaqbilal qiblata biqaiti au bauli. Sama berkata, benar, beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kencing. Au annastanji bil yamin, juga melarang istinja dengan tangan kanan. Jadi istinja itu dengan tangan kiri ya. Tangan kanan hanya mengalirkan air ke posisi tangan kiri kita. Au yastanji ahaduhuna bi aqalli min thalathata ahjarin. Istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah atau minimum 3 buah. Apa maksimum yang menugaskannya 3 buah. Bi aqalli min thalathati ahjarin. Au ayyastanjiya birojiin au biadamin, dan beristinja, melarang beristinja. Jadi larangan ya, larangan beristinja dengan tangan kanan, larangan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah, larangan beristinja dengan kotoran ya, atau dengan tulang belulang. Karena biasanya dulu di Arab Saudi kotoran itu kering itu ya, onta atau kambing itu kan kering-kering, jadi hampir seperti membatu gitu ya. Jadi kemudian banyak yang kedapatan beristinja dengan kotoran itu. Maka dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketemu dengan tulang belulang fosil dari itu hewan-hewan yang sudah lama sekali. Nah, di padang pasir seringkali kelihatan atau seringkali ditemukan tulang belulang hewan itu. Ya. Nah, kalau Rasulullah melarang hal seperti ini, beristinja dengan tangan kanan, melarang beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah, melarang beristinja dengan kotoran atau tulang. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi.
Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Lalu ada juga yang sunnahkan. Yang mensunahkannya adalah dalam mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian ulama Al-Malikiyah. Makanya tidak heran kalau tiba-tiba kita lagi di Arab gitu ya, orang yang punya mazhab Hanafi dan Maliki habis pipis langsung keluar. Karena gara-gara ini hukumnya sunnah. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Tetapi ketika masuk kepada mazhab Syafi'iyah karena beliau sangat berikhtilat, sangat hati-hati, maka untuk istinja ini beliau sangat mewajibkan. Menurut mereka yang mensunnahkan, najis yang ada karena sisa buang air itu termasuk najis yang sedikit. Dan menurut mazhab mereka, najis yang sedikit itu dimaafkan. Mengutip dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa yang beristijmar maka ganjilkan bilangannya, siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan, namun bila tidak maka tidak ada keberatan. Nah, ini yang menjadi patokan hadis yang menurut mereka hukumnya adalah sunnah. Jadi menurut mazhab Hanafi, kenapa mereka mensunahkan? Di antara lain termaktub dalam kitab Sirajul Wahhab, kitab fikih mazhab Imam Hanafi, bahwa istinja itu ragamnya adalah dia menjadi wajib dikarenakan ada darah haid keluar dari farjinya para wanita, lalu kemudian ada darah nifas, darah atau kemudian setelah melakukan janabah, dan najis keluar dari lubangnya melebihi besarnya lubang keluar. Nah, itu yang wajib istinja bagi mereka. Jadi kalau misalkan media najis yang keluar melalui lubang lebih besar dari lubang kemaluannya, itu wajib istinja. Tapi kalau lebih kecil, tidak wajib menurut mazhab Hanafi. Istinja sunnah karena najis keluar dari lubangnya, namun besarnya tidak melebihi lubang itu. Nah, ini menurut fikihnya Imam Hanafi, dalam kitab Sirajul Wahhab. Ibnu Najim mengatakan bahwa yang 4 itu bukan istinja, melainkan menghilangkan hadas. Nah, ini menurut pendapat Ibnu Najim. Sedangkan yang istinja itu hanyalah yang terakhir saja, yaitu najis yang besarnya sebesar lubang keluarnya najis. Nah, dalam mazhab fikih Hanafi, Syafi'i, betul, ini adalah sesuatu yang harus dicuci dengan cara, nih, terutama yang 3 nih ya, terutama adalah dengan mandi wajib. Betul nggak? Betul kan? Kita sudah pelajari kemarin dalam hal mandi janabah, ya sudah kita pelajari. Baik, jadi perbedaannya di situ ya. Ikhtilat kalau Imam Syafi'i, sehingga mewajibkan untuk istinja. Dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kalangan mazhab Syafi'i, ya, tatimmah tentang istinja, yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwithin bima'in. Istinja memakai air hukumnya wajib setelah mengeluarkan setiap yang meleleh basah. Wa yakfi fihi ghalbatu dhanni zawalin najasah wala yusannu hina idin sammu iyadih. Istinja sudah dianggap mencukupi setelah diperkirakan bahwa najisnya telah hilang. Dengan demikian, bagi seseorang tidaklah disunahkan membau atau mencium tangannya. Ya, itu. Tapi kalau berhati-hati, ya boleh juga, oh berarti ada sisa-sisa nih di tangan. Kemudian cepat-cepat kita bersihkan dengan media yang mampu membersihkan kotoran itu. Boleh dengan deterjen. Ya, kemudian dibilas dengan air mengalir, gitu, ya.
Wa yambagil istirha, wajib istinja itu dilakukan dengan menggendorkan anggota badan. Rileks, Pak. Li'alla yabqa atharuha fi tadha'ifi syargil maq'adah. Agar sisa-sisa najis tidak ada yang tertinggal di lipatan-lipatan tepian lubang. Maaf, ini ngomongnya agak sedikit biologis ya. Kloaka sebutnya ya, dikendorin, jangan dikencengin gitu ya. Dalam kondisi rileks ketika membasuh atau mencuci bagian belakang itu. Au bithalasi masahatin ta'ummul mahalli fi kulli marratin ma'atan kiyatin bijamidin qali'in. Istinja itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda keras yang dapat meresap dengan cara 3 kali usapan yang masing-masing meratai tempat najis dan membersihkannya. Kalau beliau ya musannif kitab Fathul Mu'in boleh menggunakan permukaan benda yang keras, antara lain batu ya, atau dedaunan yang permukaannya keras itu ya. Nanti kita bahas masuk ke sana Pak ya, belum ke sana nanti. Oke. Wa yundabu lidakhilil khala'i ay yuqaddima. Disunahkan ayyuqaddima yasaruhu. Disunahkan bagi orang yang masuk WC agar mendahulukan kaki kiri, wa yaminahu, dan mendahulukan kaki kanan, linsira, untuk keluar ya, linsirafihi bi aksil masjidi. Hal ini kebalikan masuk dari atau keluar dari masjid. Jadi masuk WC kiri, keluar WC kanan gitu ya. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Gitu ya. Wa yunjiya ma alaihi mu'adzamun. Sunnah juga agar melepaskan sesuatu yang ada suratan agung min Qur'anin, dari misalnya Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an. Jadi jangan sampai terbawa ada tulisan-tulisan Al-Qur'an pada saku kita. Gimana teknologi zaman sekarang, ada handphone, di situ ada aplikasi Al-Qur'an. Usahakan ketika masuk WC, itu aplikasi Al-Qur'annya sedang tertutup. Ya, sebagaimana diri kita kan, di dalam diri kita kan penghafal Quran juga kan. Ada suratul Fatihah dalam benak pikiran kita, ada surah Al-Ikhlas. Maka apa kita nggak boleh masuk WC? Itu ya. Demikian juga handphonenya aplikasi Al-Qur'annya tutup. Dan saya sangat menganjurkan ringtone-nya jangan azan atau ringtone-nya ayat Al-Qur'an. Berbahaya ketika kita masuk ke WC. Ditelepon oleh orang lain ketika kita masuk WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitanya lagi nongkrong di situ. Ya. Atau ketika kita lagi nongkrong keluar ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi nongkrong di WC ada keluar ayat Quran di handphone kita. Itu. Lalu juga sebaliknya, jangan juga lagu dangdut. Maksudnya kalau lagu dangdut di WC ya nggak apa-apa. Tapi ketika dalam keadaan sholat, ditelepon oleh orang lain, ringtone-nya dalam keadaan pakai lagu dangdut. Allahu Akbar. Lalu keluar telepon. Kemana? Alamatnya ceramah palsu. Makanya kalau mau sholat, ringtone-nya lagi di silent. Ya. Nah inilah. Ada dua sisi teknologi ya. Teknologi itu ada dua sisi. Sisi kebaikan sama sisi keburukan. Ya kalau kita punya filter, sisi kebaikan lah yang kita pakai. Ya, kembali.
Wa yunjiya ma alaihi mu'addamun min Qur'anin wasmi nabiyyin aw malakin. Sunnah juga akan melepas sesuatu yang ada suratan agung, misalnya Al-Quran, nama-nama nabi dan nama-nama malaikat. Ya. Walau mustarakan ka'azizin wa ahmada in kusida bihi mu'adzamun. Pawagiran itu ada ini. Sekalipun nama-nama tersebut digunakan juga menamai yang lain, misalnya Aziz dan Ahmad. Jika nama-nama tersebut dikehendaki sebagai nama yang agung, gitu, ya. Di dalam kertas yang kita catat ada nama Al-Aziz. Nama Al-Aziz itu nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ke bawah oleh kita. Atau nama Ahmad. Ahmad itu laqabnya Nabi Muhammad, nama kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau nama-nama malaikat gitu. Ini sangat berhati-hati ya, ikhtilat banget ini mazhab Imam Syafi'i. Wa yaskuta hala khuruji kharijin walau an ghairi dzikrin wa fi ghairi halil khuruj an dzikrin. Disunahkan pula diam pada saat kotoran sedang keluar sekalipun bukan berupa zikir. Kalau di luar saat tersebut hendaknya meninggalkan bentuk zikir saja. Ya, saya pelan-pelan. Disunahkan pula diam pada saat kotoran sedang keluar. Ya, sekalipun yang keluar dari mulut kita, maksud saya ketika obrolan terjadi bukan berupa zikir. Makanya kalau lagi buang hajat, jangan ngobrol. Ya, habis potong daging, kebelet, teman berdua, BAK, buang air kecil, ngobrol. Bro, itu gimana tuh? Udah susah banget tadi daging kita potong itu. Iya tuh, mesti pakai gergaji kali. Dia ngobrol, padahal lagi keluar. Nah, itu jangan ya. Itu jangan. Atau ketika obrolan terjadi sedang melakukan zikir. Ya. Cukup di dalam kolbu zikirnya, di dalam hati nuraninya. Oke, baik. Wa ya'idu wa yastatir, hendaknya mengambil tempat yang jauh dari manusia serta membuat penutup. Zaman Rasul belum ada MCK, tempat MCK. Zaman Rasul MCK-nya adalah beliau tugaskan maulanya untuk bawa penghalang. Jadi keluar dari kerumunan orang ke tanah lapang, lalu kemudian maaf, BAK atau BAB. Udah gitu ditutupin sama pasir. Kayak dulu, maaf, ya, kalau sekarang kita lihat kalau kucing-kucing kan begitu tuh. Tertib dia. Makanya disebut garuk-garuk. Kalau ada pasir, ya dia bisa ditutupin dengan pasir. Tapi ketika dia maaf, BAK atau BAB-nya adalah di atas keramik, ya susah juga dia, nggak ada pasirnya, dia garuk-garuk doang. Gitu. Kita lanjutkan. Wa alla yaqdiya hajatuhu fi ma'in mubahin rakidin. Hendaknya tidak membuat hajat di perairan umum yang tidak mengalir juga tidak menyumber. Malam yastajir, ya. Tidak menyumber. Wa mutahaddatsin ghairu mamlukin, ya, li ahadin wa tariqin wa qila yahrumun wa qila yahrum. Jangan juga, ya, buang air di tempat bercanda milik umum, di jalanan, atau pendapat lain mengatakan hukumnya untuk ini adalah haram. At-tagawutu fiha, ya, di bawah pohon berbuah yang tumbuh di tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain. Yang sudah tahu, ya, wa tahta mutmirin bi mulkihi aw mamlukin ulima ridha malikihi wa illa haramun. Jangan juga, ya, saya ulangi, jangan juga kemudian kita
melakukan BAK, BAB di bawah pohon berbuah yang tumbuh di tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain yang sudah diketahui kerelaannya. Jika belum diketahui kerelaan buang hajat di situ, maka hukumnya adalah haram. Saya nggak tahu tuh, petugas tol jasa marga rela apa enggak jalanan dipakai buat buang air kecil oleh para supir. Kebelet si supir, melipir dia ke bahu kiri, dia buka pintunya sebelah kiri depan atau sebelah kiri belakang, lalu dia pipis di situ. Sebenarnya itu haram, ya, karena itu tempat umum, dilewatin bareng banyak orang. Ya. Kejadian itu ya dalam zaman sekarang ini. Wala yastaqbilu ainal qiblati wala yastadbiraha wa yuhrumani fi ghairil muaddi wa haitsu la satira. Hendaknya tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya, maka hal ini hukumnya haram jika dilakukan di tempat yang tidak disediakan untuk buang hajat serta tidak bertabir, tidak berpenghalang. Jadi jangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Haram ya. Falau istaqbalaha bisadrihi, jika dadanya menghadap kiblat, wa hawwala farjahu anha, dan alat kelaminnya dipalingkan lalu kencing, tsumma bala lalu kencing, lam yadurra bi khilafi aksihi, maka hal ini tidaklah menjadi masalah. Lain halnya jika melakukan kebalikan dari itu. Ya. WC-nya, toiletnya sudah terpasang ternyata membelakangi atau menghadap kiblat. Lalu kemudian dia nongkrong di situ. Ya mau nggak mau kan farjinya ikut menghadap kiblat. Tapi dibolehkan kalau dibelokin. Gitu ya. Nah itu mah udah akal-akalan dah ya. Udah akal-akalan. Makanya bagi pembangun konstruksi BAK, MCK itu mestinya dia paham. Kalau si tukang nggak paham, pengawasnya harus paham. Ya. Atau yang memesannya harus paham. Bahwa nih pesenin sama kita, WC kita ini jangan ngadep kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Ya. Atau miring lah, itu ya. Kalau misalkan nggak ada tempat lagi, ini nggak bisa nih kalau belakangi kiblat atau menghadap kiblat, jadi miringin, jangan sampai menghadap kiblat, ya. Wala yastaka wala yabzuqa bi qawlihi. Sunnah juga tidak bersiwak dan meludahi kencingnya. Nah ini kita nggak paham nih ya tadinya. Tapi ketika sudah dapat ini kalimat ini dari para ulama, maka kita hendaknya untuk tidak meludahi kencing atau BAB yang sudah kita keluarkan. Wa ayyakula inda dukhulihi Allahumma inni a'udzuka minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Dan disunahkan ketika kita masuk ke dalam tempat MCK untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang jenis kelaminnya jantan maupun betina. Wal khuruji, dan ketika keluar membaca ghufranaka alhamdulillah. Aku memohon ampun kepadamu, segala puji milikmu. Alladzi adhaba 'anil adha wa afat. Lalu menghilangkan penyakit dariku dan menganugerahkan kesehatan kepadaku. Wa badal istinja, setelah istinja membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah,
sucikanlah kolbuku dari sifat munafik dan bentengilah farjiku dari bentuk perbuatan-perbuatan keji. Nah, ya baca ini, jangan lupa. Insya Allah kalau umur udah semakin sepuh pasti udah hafal. Ya. Tapi jangan lupa pula maknanya, jangan pula lupa terjemahannya supaya kita lebih paham. Dalam kitab fikih yang lain dijelaskan bahwa istinja itu memulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing. Atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci tubuh dan disirami dengan air dengan menggosok-gosoknya dengan tangan kiri. Ini ya, ada kitab lain seperti itu. Adab dan praktek istinja, yakni menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan. Dalam sebuah hadis, An Abi Qatadah qala Rasulullah la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fi al-ina'i. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu buang air kecil, pipis, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air besar, jangan cebok dengan tangan kanan dan jangan minum dengan sekali nafas. Ya, ini agak dipisahkan dulu nih. Coba yang 2 di atas dulu ya, poin 2 di atas nih. Jangan kamu BAK dengan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi dipegangnya dengan tangan kiri, Pak. Ya, kalau masih harus dipegangin. Bila buang air besar jangan cebok dengan tangan kanan. Gimana kalau yang kidal? Usahakan jangan pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Ya. Ya, semuanya harus dengan tangan kiri. Bila membersihkannya. Nah, ini lain terpisah ya, dan jangan minum dengan sekali nafas. Ini prosesi untuk minum. Muttafaqun alaih. Yang adab kedua adalah istitar, memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain. Bila kamu buang air, hendaklah beristitar, menutup tabir. Bila tidak ada tabir, maka menghadaplah ke belakang. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sekarang sudah pakai dinding malah tabirnya ya, meskipun mungkin dindingnya hanya setengah, nggak sampai memenuhi tinggi badan kita. Nah, seperti di sini ya. Oke. Makanya kalau saya sebenarnya kalau lagi di tempat umum tuh saya mencari yang ada kamarnya. Kan biasanya kalau kita sangat berhati-hati karena kalau kita pakai celana panjang dan celana panjangnya itu dilakukan setiap hari bahkan untuk sholat, nah, itu saya usahakan supaya jangan sampai terciprat. Nah, kalau di tempat umum yang disediakan adalah untuk laki-laki tempat air pipisnya yang berdiri. Nah, sekarang udah mulai ada inovasi sedikit dihalangi oleh benda yang transparan, gitu ya, yang agak tinggi sampai tingginya itu sebanding atau setinggi dengan bagian bawah farji kita. Yang ketiga, yang C adalah menjauh dari pandangan orang. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, khudil idawah, ambillah wadah itu, fantalaqa hatta tawara anni, lalu beliau pergi menjauh dari pandangan orang sampai aku tidak melihatnya. Faqada hajatahu, lalu beliau buang hajat. Muttafaqun alaih. Ya, jadi beliau menjauh dari pandangan orang sampai orang-orang nggak melihat bahwa beliau buang hajat. Itu ketika zaman itu belum ada tempat MCK. Kalau sekarang sudah langsung ada tabir, mau jauh atau dekat. Gitu.
Ya, yang sangat saya tidak nyaman adalah ketika perumahan yang dibangun oleh developer, WC-nya di tengah-tengah antara 2 kamar dan ruang tamu. Maka orang buang hajat kedengeran. Kedengeran, maaf, lagi keluar buang air besarnya atau kentutnya. Ya. Saya kemarin memilih ketika masuk ke klaster ini, mana ada MCK-nya tengah apa belakang nih? Oh, udah ada yang di belakang, udah pilih yang ini, saya bilang. Yang di tengah itu khawatir gitu. Itu karena dia tidak melihat antara estetika ya dengan kajian hukum fikih. Developer sekarang kan yang penting efisien. Oke. Yang keempat, jangan di jalanan umum dan tempat orang berteduh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'inaina. Ya. Beliau Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, jauhkan dirimu dari 2 perbuatan terkutuk atau terlaknat. Alladzi yatakhala fi tariqin nas, yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang berteduh. Rawahu Muslim. Jadi jangan buang air ya, karena buang airnya di jalanan umum atau di tempat orang berteduh. Yang kelima atau poin E, tidak membawa atau membaca tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala atau nama yang diagungkan seperti nama para malaikat atau nama para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke tempat yang buang hajat, maka beliau melepas cincinnya. Sebab di cincin itu ada terukir kata Muhammad Rasulullah yang mengandung lafzul jalalah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu menjadi makruh ya kalau kita lakukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk kamar kecil beliau melepaskan cincinnya. Akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Ya. Diriwayatkan oleh imam yang 4. Hadis ini ma'lul. Oke. Kita lihat bagaimana cincin Rasulullah dalam kitab Samail Muhammadiyah. Sempat kita bahas dulu ya. Nah, ini cincin Rasulullah. An Anas bin Malik qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam waraq wa kana fasihi habsyiyan. Cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak, sedangkan mata cincinnya dari Habasyah. Akiknya dari Ethiopia. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal ajmi qila lahu innal ajma la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Tatkala Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam, penguasa bangsa asing, kepadanya diberitahukan, sungguh bangsa Ajam, bangsa asing tidak akan menerimanya kecuali surat yang memakai cap, khotaman, memakai stempel. Stempelnya adalah cincin Nabi Muhammad SAW. Fasdani khataman faka'anni undur ila biyadihi fi kafihi. Maka Nabi SAW dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya percepat. An Anas bin Malik qala kana kusyahatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa rasulun satrun wallahi satrun. Ukuran yang tertera di cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baris yang pertama
yang atas Muhammad, baris yang kedua Rasul, dan baris yang ketiga lafzul jalalah Allah. Muhammad Rasulullah. An Ibnu Umar, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin. Fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Amrin thumma kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Naqasahu Muhammad Rasulullah. Rasulullah membuat cincin dari perak. Dulu ada di tangan Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, kemudian ada di tangan Abu Bakar. Setelah wafat Abu Bakar, ada di tangan Umar. Setelah Umar wafat, kemudian ada di tangan Utsman. Hingga terjatuh di sumur Aris. Nah, jadi nggak sempat dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ukiran cincin tersebut bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya, ini kenapa kemudian Rasulullah melepas cincinnya ketika beliau akan buang air kecil. An Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbusu khatamahu fi yaminihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanannya, ya. Itu. Mana cincinnya? Gambarnya seperti ini ya. Ini gambaran kesimpulannya. Lalu kemudian beginilah bentuk cincinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik ya, saya tadi membahasnya Muhammad di baris atas. Muhammadnya di baris bawah, Rasul di tengah, Allahnya di mana? Di paling atas. Nah, ini salah satu penggunaan cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat yang distempeli oleh beliau. Ya. Ini surat kepada bangsa asing. Jelas sekali ya. Nah, ini yang paling jelas yang ini. Nah, ya. Muhammad Rasulullah. Atau contoh yang lain. Ini. Ya. Oke. Masih ada banyak adabnya, Pak. Kita lanjutkan di kajian yang lain, tapi atas pertanyaan Pak Haji tadi, bagaimana beristijmar dengan tisu? Benda pengganti batu untuk istijmar. Persyaratannya benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis. Benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik. Karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis. Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak, atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutra atau bahan pakaian tertentu. Karena tindakan itu merupakan pemborosan. Benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu, atau pasir. Benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca beling, kawat, atau logam yang tajam atau paku. Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan benda cair. Namun ulama Hanafiyah membolehkan dengan cara benda cair lainnya seperti air mawar atau juga. Itu Hanafiyun. Tapi kalau kita Syafi'iyun itu harus air benar-benar air mutlak ya. Benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan kotoran binatang tidak diperkenakan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan atau roti karena merupakan penghinaan. Saya garis bawahi di sini. Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan benda cair. Pengganti ijtimarnya. Bagaimana dengan tisu basah? Ketika dia masih kering, bisa. Tapi ketika sudah basah, itu kan sudah artinya dia tidak membersihkan kotoran tersisa dari farji kita. Kalau mau pakai air sekalian. Gitu. Tapi kalau pakai tisu basah, saya sangat tidak menyarankan. Gitu ya. Karena dia permukaannya tidak kasar. Gitu. Ya. Permukaannya tidak kasar. Dan dia tidak menggantikan air yang mengalir. Usahakan dengan yang kalau mau pakai tisu kering. Ya, jangan tisu basah. Gitu, Pak. Karena kalau kita anggap sebagai sesuatu yang mengalir, sesuatu yang cair, itu tidak mengalir.
Sementara membersihkan najis itu harus dengan air yang mengalir. Gitu ya. Tidak ada air, ya dengan batu. Batunya batu yang suci. Tidak ada batu, permukaan yang keras. Jadi derajat pertamanya adalah air dulu, kemudian istijmar dengan batu atau dengan permukaan yang keras. Ada air, tapi kemudian pakai disediain tisu basah. Saya lebih memilih air. Ya, saya lebih memilih air daripada dengan tisu basah. Ini ya, jadi pertanyaan Pak Haji tadi. Airnya nggak mengalir. Nah, itu yang tersedia tisu gulung. Tisu gulung itu masih bisa. Itu masih agak kasar permukaannya. Dia kan tidak basah kan? Jadi pakai yang keringnya, jangan dibasahin tisunya. Nah, kalau dibilasnya dengan yang kering boleh. Ya, dibilasnya loh ya. Dibilas dengan yang kering. Ya, mungkin karena kebiasaan aja. Zaman dulu bahkan orang Eropa itu dengan jagung, Pak. Itu yang menyebabkan kolera. Yang wabah tahun 100 tahun sebelum 2021. Ya. 1920. Itu. Di Spanyol itu kan Eropa. Eropa sebelah timur, Spanyol sebelah timur sudah masuk Islam. Ya. Dulu tuh, Andalus dan lain-lain. Budaya Islam masuk kepada kalangan orang di situ. Tapi di sebelah barat masih Romawi, ya masih Romawi. Di mana peradaban Islam tidak masuk ke situ. Cara istinjanya orang-orang yang sudah masuk peradaban Islam adalah dengan air. Sementara mereka menggunakan jagung kering. Terjadilah wabah, ya penyakit dan menyebar ke Spanyol sebelah barat. Itu kelihatan bahwa budayanya adalah tidak menggunakan istinjanya, tidak menggunakan air dan tidak menggunakan. Itulah yang terjadi. Ya antaranya penyebabnya. Itu ya Pak. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Perhiasannya tadi ada nama Allah nggak? Ada nama agung nggak? Perhiasannya ada nama Allah, nama-nama agung ada ya? Di kantong. Bawa ke dalam ya, sama aja berarti. Nggak ada ini ya, nggak ada yang dititipi, bisa nggak? Nggak ada yang dititipi ya. Disimpan ya. Ya mau nggak mau daripada hilang. Ditaruh di luar hilang. Darurat itu Pak ya? Ya betul. Ya. Tadi itu kan perhiasan ya, emas misalkan. Ibu-ibu ya biasanya kan. Ya. Ya daripada itu kan darurat ya, kondisi darurat. Kalau kondisi darurat semua bisa dimaafkan. Kondisi darurat. Tapi jangan dibiasakan. Gitu. Betul, betul, betul. Ya. Maka usahakan saya sendiri. Kalau laki-laki kan nggak pakai perhiasan emas ya, nggak pakai perhiasan emas. Jangankan perhiasan emas, paling perhiasan ke laki-laki paling jam tangan sama cincin aja ya, nggak ada yang lain. Cincin pun cincin akik, bukan pakai emas. Jadi kalaupun ditaruh di luar, is oke. Okay. Tapi kalau cincinnya pakai batu akik misalkan yang bukan ada lafaz Allah, ya nggak apa-apa juga kita bawa. Tapi kalau sudah ada lafaz Allahnya,
Ya, ada nama-nama agung Nabi Muhammad, dilepaslah di luar. Kalau misalkan kemudian kita ada bersama dengan kawan kita, ada pasangan kita, gantian masuknya. Kalau misalkan enggak juga sama sekali seperti hal itu, yang kita kondisikan tidak ada, ya mau nggak mau, masukin kantong itu solusi yang terbaik. Itu dalam rangka menutupi, memuliakan gitu ya, di dalam kantong kita. Itu Pak, daruri sifatnya itu kalau begitu. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ah, berdiri. Iya, menghalang. Iya, betul. Betul. Ya, ya, betul. Baik. Makanya kemudian beberapa masjid besar itu mereka mengkondisikan kamar mandinya itu lebih banyak dibandingkan yang berdiri. Kenapa tetap juga harus disediakan yang berdiri? Ada kalanya orang yang nggak mau ribet masuk ke kamar mandi. Jelas tidak sunnah yang berdiri itu. Jelas tidak sunnah. Sehingga ketika dia pipis berdiri, kalau dia tidak berdaham, ya tidak berdaham, maka masih ada sisa-sisa. Betul tadi ketika sujud, ketika ruku, itu kan posisinya neken, ya maka akan ada yang tersisa itu menjadi keluar. Makanya ada mazhab Hanafi menjelaskan kalau itu dimaafkan dalam artian ketika sudah kita dalam keadaan sholat lalu terasa seperti kalau di teks lagi dicek lagi enggak sebenarnya ya terasa seperti ada yang keluar. Nah, itu menurut saya emang itu belum keluar dari kulupnya Pak, masih di dalam, cuma terasa seperti keluar. Nah, itu ya. Nah, makanya kemudian disunahkannya daham 3 kali itu untuk benar-benar membersihkan, ya seperti itu. Tadi kalau yang berdiri udah sama sekali nggak sunah sebenarnya. Makanya darurat saja kalau misalkan di tempat umum itu kita menjadi harus melakukan buang air kecil dengan berdiri. Karena fasilitasnya yang ada itu. Tapi kalau ada yang kosong kamar, masuk kepada kamar itu. Atau ditungguin kamarnya supaya bergantian dengan orang yang ada di dalam. Begitu Pak. Oke, ada lagi? Pak Bejo mau tanya? Tidak ada? Cukup? Ya, tadi adab tentang istinja baru sampai poin E ya. Poin yang kelima. Lain waktu kita bahas lagi, mungkin hari Selasa kita bahas lebih tuntas lagi. Demikian apa yang kita sampaikan tentang istinja. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa tatilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Ya Allah, Anta Sami, Anta Basir, Anta Syahidin alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tidak lain mengharapkan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Mudahkan kami melaksanakan kewajiban yang telah Engkau bebankan kepada kami. Mudahkan kami untuk menjauhi larangan-larangan yang telah Engkau larang kepada kami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi